Talitakum anak-anak, apa kabar semua? Jumpa lagi dengan Mami Maya di Talitakum Junior Bible Study. Together, we study our Bible to get to know our Lord Jesus Christ. Well now, before we start, let's check if you are ready. Do you have your Bible with you? Check. Do you have your notebook with you? Check. Do you have your pen or pencil with you? Check. No food and no drinks? Check and check. Have you put your toys away? Check. Alright, that means you are ready. Oke, pelajaran kali ini adalah dari Imamat 12 dan 13. Sebelum kita baca bersama-sama, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan supaya kami bisa belajar melalui Alkitab kami. Berikan kepada kami hati yang paham, telinga yang mendengar, sehingga hidup kami dapat berubah dan berbuah menjadi berkat buat orang banyak. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Nah, anak-anak sekarang ambil Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama ya, Imamat 12 dengan Mami Maya dan Imamat 13 dengan Julio. Imamat 12. Pentahiran sesudah melahirkan anak. Tuhan berfirman kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari. Sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain, ia najis. Dan pada hari yang ke-8 haruslah dikerat daging kulit khatan anak itu. Selanjutnya 30 hari lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus sampai sudah genap hari-hari pentahirannya. Tetapi jikalau ia melahirkan anak perempuan, maka najislah ia selama 2 minggu, sama seperti pada waktu ia bercemar kain. Selanjutnya 66 hari lamanya ia harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan haruslah dibawanya seekor domba berumur 1 tahun sebagai korban bakaran dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam. Imam itu harus mempersembahkannya ke hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Demikianlah perempuan itu ditahirkan dari leleran darahnya. Itulah hukum tentang perempuan yang melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor sebagai korban bakaran dan yang seekor lagi sebagai korban penghapus dosa. Dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu, maka tahirlah ia. Shalom teman-teman, Talitakum, Imamat 13. Penyakit kusta. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang
ada bengkak atau bintil-bintil atau panau yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya. Ia harus dibawa kepada imam atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya. Imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu, dan kalau bulu di tempat kulit itu sudah berubah menjadi putih dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Tetapi jikalau yang ada pada kulitnya itu hanya panau putih dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, dan bulunya tidak berubah menjadi putih, imam harus menunggu orang itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah imam memeriksa dia. Bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, imam harus menunggu dia 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Kemudian pada hari yang ke-7 haruslah imam memeriksa dia untuk kedua kalinya. Bila penyakit itu menjadi pudar dan tidak meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia tahir. Itu hanya bintil-bintil. Orang itu harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. Tetapi jikalau bintil-bintil itu memang meluas pada kulit sesudah ia minta diperiksa oleh imam untuk dinyatakan tahir, haruslah ia minta diperiksa untuk kedua kalinya. Kalau menurut pemeriksaan imam bintil-bintil itu meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis. Penyakit kusta. Apabila seseorang kena kusta, ia harus dibawa kepada imam. Kalau menurut pemeriksaan imam pada kulitnya ada bengkak yang putih yang berubah bulunya menjadi putih dan ada daging yang tumbuh pada bengkak itu, maka kusta didapatlah yang ada pada kulitnya. Imam harus mengatakan dia najis karena tidak usah menunggu dia karena orang itu memang sudah najis. Jikalau kusta itu timbul di mana-mana pada kulit sehingga menutupi seluruh kulit orang sakit dari kepala sampai kakinya, seberapa dapat dikira oleh imam. Dan kalau menurut pemeriksaan kusta itu menutupi seluruh tubuh orang itu, maka ia harus dinyatakan tahir oleh imam. Dia sebelumnya telah berubah menjadi putih, jadi ia tahir. Tetapi pada waktu ada tampak daging liar padanya, najislah ia. Kalau daging liar itu dilihat oleh imam, dia harus menyatakan orang itu najis karena daging liar itu najis. Dan itu penyakit kusta, atau apabila daging liar itu susut dan berubah menjadi putih, haruslah orang itu datang kepada imam. Kalau menurut pemeriksaannya penyakit itu telah berubah menjadi putih, haruslah imam menyatakan orang itu tahir. Memang ia tahir. Apabila pada kulit seseorang ada darah yang telah sembuh, tetapi di tempat darah itu timbul bengkak yang putih atau panau yang putih, kemerahan
haruslah orang itu minta diperiksa oleh imam. Kalau menurut pemeriksaan, tanah itu kelihatan lebih dalam daripada kulit dan bulunya telah berubah menjadi putih, maka imam harus menyatakan orang itu najis karena penyakit kustalah yang timbul di dalam darah itu. Tetapi jikalau tanah itu diperiksa oleh imam dan ternyata tidak ada bulu yang putih padanya dan tidak lebih dalam daripada kulit, malahan dan imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Dan jikalau tanah itu memang luas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis. Itu penyakit kusta. Tetapi jikalau tanah itu masih tetap ada tidak luas, maka itu bekas darah dan imam harus menyatakan orang itu tahir. Atau apabila pada kulit seseorang ada lucur karena api dan daging liar yang timbul pada lucur itu menjadi tanah yang putih, kemerahan atau putih, maka imam harus memeriksa tanah itu. Bila ternyata bulu pada tanah itu berubah menjadi putih dan tanah itu kelihatannya lebih dalam dari kulit, maka yang timbul di dalam lucur itu adalah penyakit kusta dan imam harus menyatakan orang itu najis. Itu penyakit kusta. Tetapi jikalau menurut pemeriksaannya tidak ada pada tanah itu bulu yang putih dan tanah itu tidak lebih dalam daripada kulit, malahan tidak, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 imam harus memeriksa lagi dia. Jikalau tanah itu memang luas pada kulit, maka haruslah imam menyatakan dia najis. Itu penyakit kusta. Tetapi jikalau tanah itu masih tetap dan tidak luas pada kulit, malahan pudar, maka itu bekas lucur dan imam harus menyatakan dia tahir. Sebab itu bekas lucur apabila seorang laki-laki atau perempuan mendapat penyakit pada kepala atau pada janggut, imam harus memeriksa penyakit itu. Bila itu kelihatan lebih dalam dari kulit dan ada padanya rambut halus yang kuning, maka imam harus menyatakan orang itu najis karena itu kudis. Kepala itu kusta kepala atau kusta janggut. Apabila menurut pemeriksaan penyakit kudis itu tidak kelihatan lebih dalam dari kulit dan tidak ada padanya rambut yang hitam, maka imam harus membunuh orang yang kena penyakit kudis itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 imam harus memeriksa penyakit itu. Bila ternyata kudis itu tidak luas dan tidak ada rambut yang kuning padanya dan kudis itu tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, maka orang itu harus mencukur. Hanya tempat kudis itu tidak boleh dicukurnya. Lalu imam harus menolong orang yang kena kudis itu untuk kedua kalinya 7 hari lagi. Kemudian pada hari ke-7 imam harus memeriksa baju kudis itu. Bila ternyata
kudis itu tidak luas pada kulit dan tidak kelihatan di dalam dari kulit, maka imam harus menyatakan orang itu tahir dan dia harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. Tetapi jikalau kudis itu memang luas pada kulit sesudah ia dinyatakan tahir dan menurut pemeriksaan imam kudis tidak luas pada kulit, maka imam tidak usah lagi mencari rambut yang kuning. Memang orang itu najis, tetapi jikalau menurut penglihatan imam kudis itu masih tetap dan ada rambut hitam tumbuh pada kudis itu, maka kudis itu sudah sembuh dan orang itu tahir dan imam harus menyatakan dia tahir. Apabila pada kudis seseorang laki-laki atau perempuan ada panau-panau, yakni panau-panau yang putih, imam harus melakukan pemeriksaan. Bila ternyata pada kulitnya ada panau-panau pudar dan putih, maka hanya kuratlah yang timbul pada kulitnya dan orang itu tahir. Apabila rambut kepala seorang laki-laki menurun dan ia hanya menjadi botak, ia tahir. Jikalau rambutnya menurun pada sebelah mukanya dan ia menjadi botak sebelah depan, ia tahir. Tetapi apabila pada kepala yang botak itu sebelah atas atau sebelah depan ada penyakit yang putih kemerah-merahan, maka penyakit kustalah yang timbul pada bagian kepala yang botak itu. Lalu imam harus memeriksa dia. Bila ternyata bahwa bengkak pada bagian kepala yang botak itu putih kemerah-merahan dan kelihatannya pergi kusta pada kulit, maka orang itu sakit kusta dan ia najis, dan imam harus menyatakan dia najis karena penyakit yang di kepalanya itu. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabi-cabi, rambutnya berulang dan lagi dia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, selama ia tetap penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Apabila pada pakaian ada tanda kusta, pada pakaian domba atau pakaian lengan, entah pada benang mesin atau benang pakannya, entah pada kulit atau sesuatu barang kulit, kalau tanda pada barang-barang itu sudah kemerah-merahan warnanya, maka itu kusta. Hal itu harus diperiksakan kepada imam. Kalau tanda itu telah diperiksa oleh imam, ia harus memaksimalkan yang mempunyai tanda itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7, ia harus memeriksa tanda itu lagi. Apabila tanda itu luas pada pakaian atau benang mesin atau benang pakan atau pada kulit, entah untuk barang apapun kulit itu dipakai, maka itu adalah kusta yang jahat sekali dan barang itu najis. Dia harus membakar barang-barang yang mempunyai tanda itu, karena
itu kusta yang jahat. Sekali barang itu harus dibakar habis. Tetapi kalau menurut pemeriksaan imam, tanda itu tidak membuat pada barang-barang itu, maka imam harus memerintahkan orang mencuci barang yang mengenai tanda itu. Lalu dia harus hanya 7 hari lagi untuk membuangnya. Untuk dicuci, imam harus memeriksa tanda itu lagi. Bila ternyata tanda itu tidak berubah, biarpun itu tidak meluas, maka barang itu najis dan engkau harus membakarnya karena tanda itu semakin mendalam sebelah belakang atau sebelah muka. Dan jikalau menurut pemeriksaan imam tanda itu menjadi pudar sudah dicuci, maka ia harus mengoyaknya di belakang barang itu. Tetapi jikalau tanda itu tampak kurang pada barang itu, maka itu kusta yang sedang timbul. Barang yang menaik tanda itu haruslah kau bakar habis. Tetapi barang itu sehingga tanda itu kembali padanya untuk dicuci untuk kedua kalinya, barulah menjadi tahir. Itulah hukum tentang sekali ada pada kain berboga atau benang, atau pada benang mesin, atau pada benang pakan, atau pada setiap barang kulit untuk menyatakan tahir atau najis. Amin. Tali takut. Nah anak-anak, kita sudah baca bersama tadi Imamat 12 dan 13. Hal-hal ini yang kita baca tadi memang sulit buat anak-anak untuk mengerti. Tapi di sini peran orang tua untuk bisa menjelaskan dengan baik. Bahwa ketika Tuhan menghadirkan dirinya di tengah umatnya, maka semuanya diatur sedemikian rupa supaya yang ada adalah kekudusan. Ingat bahwa Tuhan yang kudus tidak bisa berada bersama dengan yang tidak kudus. Ketika yang tidak kudus hadir di tempat di mana Tuhan yang kudus ada, maka yang tidak kudus itu akan mati. Nah, ini bukan soal yang tidak kudus itu adalah jahat. Tidak, karena tadi kita baca ada peraturan bahwa kalau seorang ibu baru saja melahirkan anak, maka keadaannya disebut tidak kudus. Bukan karena ibu itu jahat. Dan di Imamat 13 dikatakan bahwa ketika seorang terkena penyakit kulit, yaitu kusta, maka orang itu disebut tidak kudus. Bukan karena orang itu jahat. Nah anak-anak, sekarang kita sudah jarang mengenal orang yang terkena penyakit kusta. Mungkin anak-anak juga nggak pernah tahu apa itu penyakit kusta. Karena sekarang kemajuan teknologi dan kedokteran sudah bisa mengatasi penyakit kusta. Nah, tetapi zaman dulu itu penyakit kusta belum dapat diatasi. Sehingga ketika seseorang terkena penyakit kusta, mereka harus dikucilkan, tinggal tersendiri. Karena penyakit itu menular. Nah, anak-anak, ini adalah bukan tentang ketika seorang tidak kudus berarti dia jahat. No, bukan tentang itu. Tetapi ini adalah tentang
menyelamatkan seseorang dalam keadaan yang tidak kudus. Kenapa? Mereka harus dipisahkan supaya justru mereka tidak mati karena berada di antara kekudusan Tuhan. Jadi Tuhan membuat peraturan dalam kitab Imamat sebenarnya bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengatur semua sehingga Tuhan yang kudus bisa tinggal di antara umatnya dan umatnya tidak mati karena kekudusan Tuhan. Nah, buat kita sekarang, Yesus Kristus yang sudah turun menebus dosa manusia, Dia sudah membuka batasan-batasan kekudusan tersebut, sehingga semua orang yang percaya kepadanya dan menerima penyelamatan yang daripadanya akan dikuduskan dan dilayakkan untuk mendapatkan dan tinggal di dalam hadirat Tuhan. Bahkan Dia mengutus Roh Kudusnya untuk tinggal di dalam setiap hati orang percaya. Waktu Yesus mati di kayu salib, terbelahlah tirai dari bait suci. Tirai itu tadinya memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus, di mana dulu yang boleh masuk ke dalam situ hanyalah imam-imam yang ditunjuk oleh Tuhan dengan memakai pakaian yang kudus, dengan sebelumnya harus mempersembahkan korban penghapusan dosa bagi mereka dan pengampunan dosa bagi mereka, sehingga mereka bisa masuk ke dalam tempat yang maha kudus. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, tirai bait suci itu terbelah dua dari atas ke bawah. Artinya Tuhan yang merobekkannya dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Artinya dengan kematian Yesus, maka terbukalah jalan untuk setiap orang masuk ke dalam ruang maha kudus. Artinya Tuhan dapat bersekutu dengan umatnya dengan tanpa batas lagi. Karena itulah kerinduannya, dan itulah yang terjadi di Taman Eden sebelum mereka jatuh dalam dosa. Nah, anak-anak, di Perjanjian Baru kita mau lihat dan baca bahwa ada satu kisah di mana Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Kita baca di Matius 8 ayat 1 sampai ke 3. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Tahir artinya dibersihkan, disucikan, dan dihilangkan dari penyakitnya. Nah, Yesus mau menunjukkan bahwa kalau dulu imam yang ada itu bertugas untuk menentukan dan memeriksa. Jadi orang yang kusta dibawa kepada imam, imam itu memeriksa. Ini sakitnya apa? Ini apa? Ini harus tinggal berapa lama? Setelah dikucilkan, kembali lagi, diperiksa lagi. Sudah tahir atau belum? Dan sebagainya. Tetapi imam tidak punya kuasa untuk menyembuhkan orang yang sakit kusta itu. Kita lihat imam besar yang kita miliki sekarang, Yesus Kristus. Dia bukan saja merobek batasan, malah Dia yang pergi menghampiri orang kusta,
orang yang dikatakan tidak kudus dan najis. Kalau dulu orang yang kusta dibawa kepada imam untuk diperiksa, sekarang Yesus yang datang kepada orang yang najis tadi. Dan bukan saja Yesus melihat penyakitnya apa, tapi Yesus menyembuhkan orang itu. Luar biasa Tuhan kita. Kitab Imamat adalah kitab yang menyatakan kedahsyatan Yesus, bahwa semua peraturan yang ditetapkan di dalam kitab Imamat ini digenapi di dalam Kristus Yesus. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak perlu lagi melaksanakan apa yang ada di kitab Imamat, tetapi apa yang ada di dalam Yesus Kristus. Nah, anak-anak, luar biasa, sehingga kita mau belajar bahwa di dalam Yesus tidak ada lagi yang najis atau yang tidak kudus. Semua kenajisan dan semua ketidakkudusan yang dijelaskan di kitab Imamat sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Karena itu bukan manusia yang menentukan lagi ini orang najis atau tidak seperti imam zaman dulu, tapi sekarang Tuhan imam kita bukan saja meniadakan penentuan-penentuan yang tidak kudus itu, tapi malah dia menjadikan semua orang kudus dan layak. Nah, kalau dulu solusi daripada orang-orang yang tidak kudus dan najis ini adalah dengan membawa korban penghapusan dosa dan pengampunan dosanya. Sekarang bagi kita korban itu sudah diselesaikan dan sudah dilaksanakan sempurna di dalam Kristus Yesus. Sehingga kita sekarang percaya kepada Tuhan dan kita hidup di dalam kekudusannya. Haleluya. Yuk anak-anak, kita berdoa ya. Kita mau minta Tuhan supaya selalu memberikan hati yang taat, yang sadar penuh pada Tuhan, bahwa Dia yang membawa kita ke dalam kekudusannya, dan di dalam hadiratnya kita memperoleh kehidupan. Ya, anak-anak berdoa ya. Ikuti doa Mami Maya. Tuhan Yesus, terima kasih karena penebusan-Mu. Di dalam Engkau yang kudus, kami dikuduskan, sehingga kami dapat tetap tinggal bersama dengan Engkau di dalam hadirat-Mu. Kami berdoa Tuhan, supaya Engkau pakai kami untuk dapat mentransferkan kekudusan-Mu kepada orang-orang lain, kepada teman-teman yang belum mengenal Engkau dan belum menerima kekudusan yang daripada-Mu. Semoga melalui hidup kami, mereka dapat merasakan jamahan-Mu, sentuhan-Mu, kesembuhan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Anak-anak, ingat ya, selalu tahu bahwa yang kudus ada di dalam anak-anak. Jadi kita bisa jaga hidup kita supaya tetap dalam kekudusan Tuhan. Hati-hati dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami setiap hari. Remember to keep praying, to keep reading your Bible, and to always know that Jesus loves you so much. Kalau anak-anak ada pertanyaan, silakan chat ke nomor Talitakum Junior yang ada di layar ini. Dan jangan lupa subscribe, like,
dan share pelajaran-pelajaran Talitha Kum Junior supaya lebih banyak orang dapat mengenal kasih Kristus yang sempurna. Alright, I'll see you on our next lesson. Talitha Kum.